Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta para mahasiswa-mahasiswi jamaah pengajian tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam kajian tafsir kita, dan malam hari ini kita mengangkatkan materi kajian tentang Ghazwul Fikri. Saya minta maaf, slide-nya sudah ada, cuman Zoom di laptop sedang bermasalah sepertinya ini. Dari tadi coba-coba dibuka, nggak bisa aktif ya. Tapi mudah-mudahan saja bisa dimaklumi ya, dan dari penyampaian ini langsung insya Allah. Nanti bisa slide-nya dibagikan pada kesempatan yang lain kepada Zikri untuk ditampilkan kepada yang lain insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada malam hari ini merujuk kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda innahu wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan ridha orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani darimu sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Firman Allah ayat 120 dalam surat Al-Baqarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, asbabun nuzul ayat ini salah satunya adalah perkara ketika orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasraninya meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada kiblat mereka, dan itu merupakan kiblat awal, arah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengiyakan. Sampai akhirnya turun firman Allah ini. Karena dilobi juga oleh orang Yahudi, dilobi oleh Nasrani agar Rasulullah meninggalkan Ka'bah, kemudian balik lagi ke kiblat semula Baitul Maqdis, karena Rasulullah diam. Maka dalam diam itu turunlah firman Allah ini, ayat 120. Di mana Allah mengatakan, wahai Muhammad, tidak akan ridha orang Yahudi dan orang Nasrani dari engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Maksudnya, walaupun nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, mengikuti seruan Yahudi, mengikuti seruan Nasrani,
tetap saja orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rida dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, beliau mengingatkan, untuk perkara ini afdalnya, bagusnya orang-orang yang beriman, kaum muslimin fokus untuk mendapatkan petunjuk Allah dan tidak menyibukkan diri untuk mendakwahi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi Rasulullah diminta untuk fokus saja mencari ridha Allah. Fokus mencari rahmat Allah. Jangan ridhanya Yahudi yang dicari. Jangan ridha atau kerelaannya orang Nasrani yang dicari. Kan sebagian ada juga seperti itu. Karena malu, karena sungkan diikuti. Padahal sesungguhnya malu dan sungkan itu bukan kepada Allah, kepada manusia. Jadi rugi. Bagusnya fokus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan dakwah. Mereka terima atau tidak terima, serahkan kepada Allah, karena yang Maha memberi petunjuk itu adalah Allah. Qul inna hudallah wal huda. Karena sesungguhnya yang Maha memberi petunjuk itu adalah Allah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula kita, bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dijadikan oleh kita tentu sebagai orang muslim sebagai landasan berpijak ya, dalam kehidupan kita ini. Bahwa tatkala kita bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, tatkala kita bermuamalah berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, maka ilmu ini mesti dimiliki oleh pribadi-pribadi muslim. Berbeda kalau dia bermuamalah kepada berinteraksi dengan orang-orang muslim sendiri, yang dia asi, orang muslim tapi pelaku maksiat. Ya. Dengan dakwah kita kepada orang Yahudi dan dakwah kita kepada orang Nasrani. Dengan firman Allah ini ada petunjuk gitu ya. Ini salah satu cara bagaimana kita bersikap berhadapan dengan orang-orang Yahudi, berhadapan dengan orang-orang Nasrani. Kalau kita merujuk firman Allah ini walan tarda, kalimat tidaknya itu pakai amil nasab lan ya, lan. Bukan la seperti Nasara, walan Nasara. Kalau pas Nasara itu lam alif kan ya, la gitu ya. Kalau di Yahudi kan pakai lan, lam dan nun itu. Ya, kalau di Nasrani la gitu ya, lam dan alif berarti tidak juga. Dua-duanya bermakna tidak. Tapi lan pada Yahudi ini bermakna selama-lamanya. Selama-lamanya lan tarda. Jadi ghalabiyah, dia bercerita mayoriti, kebanyakan. Ya kalaupun ada masuk Islam, ya mungkin ada masuk Islam, tapi tidak akan sebanyak masuk Islamnya orang-orang Nasrani untuk orang-orang Yahudi. Di situ rahasia kenapa Allah memakaikan kalimat lan pada Yahudi berbeda dengan la yang ada pada orang-orang Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani memungkinkan mereka akan mudah menerima Islam. Dalam bermuamalah pun ya memudahkan mereka menerima Islam. Kalau orang Yahudi tidak. Walaupun mereka menerima, sesungguhnya hati mereka berkata menolak. Itu orang Nasrani. Rahasia Allah dengan kalimatnya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Berapa kali dibuat perjanjian antara orang-orang Palestina dengan orang-orang Israel. Gencatan senjata, perjanjian ini, perjanjian itu. Buktinya ternyata orang Yahudi yang membatalkan semuanya. Betul ya? Orang Yahudi yang membatalkan. Orang Yahudi yang mengingkari janji mereka. Kenapa demikian? Karena itu sudah tabiatnya. Tabiatnya. Kita ikuti pun gaya mereka, bikin pun kerjasama dengan mereka, tetap mereka tidak akan rela dengan kita. Tetap mereka tidak akan rela. Sampai kita meninggalkan Islam. Kalau sudah meninggalkan Islam, baru mereka rela. Nah, ini yang dimaksudkan dalam Asbabun Nuzul ayat 120 surat Al-Baqarah. Ada kisah Abdus Sulaim. Mungkin sebagian sudah ada yang dengar. Abdus Sulaim ini seorang pembesar Yahudi yang dapat petunjuk Allah ketika awal hijrah. Namanya Abdus Sulaim, diberi nama setelah Islamnya oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Salam. Dan dia seorang pembesar Yahudi. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon rahasiakan keislaman.
Jangan sampai yang lain mengetahui, kaumku mengetahui kalau aku telah memeluk agama Islam. Tuhan rahasiakan. Kata Rasulullah, siap dirahasiakan. Maka pulanglah ke kampungnya Abdullah bin Salam dalam Islam. Mengajak kaumnya satu persatu bagaimana memeluk Islam. Ternyata yang belum dapati ada penolakan. Ya. Tapi beliau berdakwah diam-diam. Beliau dakwahnya hanya kepada keluarga. Tidak berdakwah kepada seluruh masyarakat. Khawatir masyarakatnya menolak. Akhirnya Abdullah bin Salam ini mendengar diam-diam percakapan antar pembesar-pembesar Yahudi yang ada di kaumnya, bahwa mereka berencana untuk bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, berdebat tentang agama yang dibawa, berdebat tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu. Nah, terdengar oleh Abdul Salam nih, aku orang akan mendatangi Nabi, kemudian berdebat tentang agama itu. Jadi orang Yahudi itu kan bangga kalau mereka agama samawi, agama yang datang dari langit, gitu. Orang Nasrani kan juga itu bangga kalau agama mereka agama samawi, agama datang dari langit. Ini perlu diperdebatkan. Sampai akhirnya Abdullah bin Salam itu saking bahagianya karena mendengar kaumnya yang akan datang, langsung lari menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, kaumku akan menemui engkau ya Rasulullah. Kapan? Beberapa saat lagi. Kata Rasulullah, oh, tidak ada masalah, siap kita hadapi. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan kepadaku agar aku mengikuti hal ini, perdebatan ini? Tapi aku mohon ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan, sediakan aku satu ruangan agar kaumku tak mengetahui kalau aku telah memeluk agama Islam. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, ini tinggal aja di ruangan ini. Jadi ada ruangan, ada kamar, maka Abdullah bin Salam di situ. Ya, untuk mendengar apa percakapan kaumnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata benar apa yang dijanjikan. Datanglah pembesar-pembesar Yahudi berdialog dengan Rasulullah, berdebat tentang agama Islam. Macam-macam lah bahasannya. Sampai akhirnya ketika itu Rasulullah SAW menawarkan kepada orang-orang, bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Hei fulan, engkau kenal dengan Abdullah bin Abdus Sulaim?" Kata orang-orang Yahudi, kenal. Dia adalah pemimpin kami. Bagaimana pendapatmu tentang Abdus Sulaim? Wah, dia pemimpin kami yang hebat. Dia pemimpin kami yang baik. Kata-katanya selalu kami dengar. Ucapannya selalu kami ikuti. Kata Rasulullah SAW, oke. Bagaimana halnya kalau seandainya Abdus Sulaim memeluk Islam? Kira gimana kalau Abdus Sulaim masuk Islam? Maka kata orang Yahudi, waihak, tidak mungkin Abdus Sulaim pemimpin kami akan masuk Islam. Kata Rasulullah, bagaimana kalau seandainya pemimpinmu Abdus Sulaim masuk Islam? Apa kata orang-orang Yahudi ini? Kalau pemimpin kami Abdus Sulaim masuk Islam, dan kami yakin itu tidak pasti, tapi kalau dia masuk Islam, maka kami seluruhnya akan mengikutinya, dan kami akan memeluk agama Islam ini. Mendengar ucapan itu, maka terperanjatlah Abdus Sulaim dari ruangannya, saking bahagia dan senangnya. Nah, meloncatlah Abdus Sulaim dari kamarnya keluar, bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang sukunya. Maka yang terjadi apa? Sukunya mencaci-caci Abdullah bin Salam. Dicaci, dimaki. Waihak ya Abdullah, waihak. Kenapa engkau tinggalkan agama kami? Nah, ini bentuk ya, di mana orang-orang Yahudi itu tidak akan mungkin mengikuti Islam ini, ya, sampai kita yang meninggalkannya. Tinggalkan Islam baru mereka bersama kita. Tapi kalau kita masih bersama Islam, dibuat pun kesepakatan, dibuat pun kerjasama, ini rahasia Allah ini tidak akan mungkin dia akan mengikuti kita. Tidak akan mungkin. Akan ada celah di mana mereka akan berusaha untuk mengalahkan kita. Ini rahasia Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120 ini. Maka ada satu subbahasan bagaimana orang-orang Islam ini meninggalkan agamanya. Karena itu target oleh orang-orang Yahudi. Dan target ini dibangun, Zikri dan kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya sekarang. Tapi sudah berlangsung beratus-ratus tahun sebelumnya. Yang kita kenal dengan sebutan Ghazul Fikri. Ghazul Fikri. Apa itu Ghazul Fikri? Ghazul Fikri terambil dari kata bahasa Arab
Ya, dari dua kosakata bahasa Arab, satu ghazwun, yang kedua fikrun. Minta maaf sekali ini slide-nya sudah disediakan tapi tidak bisa aktif ya. Satu ghazwun, dua fikrun. Ghazwun itu perang. Fikrun itu pemikiran. Ghazwul fikri artinya perang pemikiran. Apa yang diperangi? Pemikiran. Atau yang dikenal juga dengan istilah perang opini. Perang opini ini targetnya adalah bagaimana iman Muslim rusak. Dia tidak terjadi sekarang saja. Tapi dia telah terjadi beratus-ratus tahun sebelumnya. Terutama ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk pindah kiblat, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Dulu kan kiblat kaum muslim ini Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Yerusalem ya. Kemudian Allah perintahkan untuk dipindahkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah atau ke Masjidil Haram. Ya. Pada peristiwa ini terjadi Ghazul Fikri. Dari siapa? Tentunya dari musuh Islam. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Bagaimana bentuk perang pemikiran yang mereka lemparkan dalam perpindahan kiblat ini? Itu disebutkan oleh Allah di awal-awal ayat dalam juz yang kedua. Di awal juz yang kedua, sayaqulu sufaha sampai wala ini taba'a sampai di ayat yang terakhirnya, satu halaman itu. Itu bercerita tentang Ghazul Fikri sebahagiannya. Contoh firman Allah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa artinya? Dan orang-orang bodoh, ya, safih, sufaha, orang-orang bodoh itu akan datang menjumpai orang-orang muslim. Sayaqulu sufaha, ya, minan nasi ma wallahum. Dan ketika itu mereka akan bertanya apa yang menyebabkan orang-orang Islam ini pindah kiblat. Ternyata betul. Itu kan kalimatnya sayaqul ya, sayaqulu sufaha akan datang. Allah sebelum datangnya orang-orang safih itu, Allah sebelum datangnya orang-orang yang lebih bodoh ketimbang orang-orang jahil, itu bedanya safih dan jahil ya. Ada dokter jahil. Pernah dengar dokter jahil? Ada di IAIN, dokter namanya dokter jahil. Maksudnya dia S2-nya membahas tentang kalimat-kalimat jahil, kalimat-kalimat bodoh dalam Al-Quran Karim. Sehingga pas tamatnya dibilang dokter jahil. Padahal maksudnya bahasanya tentang jahil dalam Al-Quran. Jahil dan safih beda. Gitu. Kalau jahil bodoh. Kalau safih asyaddu jahlan. Kalau safih itu paling bodoh. Gitu. Bodohnya bersangatan tidak sama dengan jahil. Kalau kita mungkin bisa dikatakan jahil juga. Susah menghafal nama orang. Ya, lu susah menghafal rumus-rumus matematika. Susah menghafal bahasa Arab. Contohlah. Itu jahil namanya. Tapi kalau safih asyaddu jahlan. Dengan perangai-perangai bodoh. Allah menyebutkan orang-orang safih dari golongan orang-orang kafir itu akan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kenapa pindah kiblat. Nah, ternyata betul. Datang mereka menjumpai Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau pindah kiblat? Kenapa pindah kiblat?" Kalau seandainya engkau dalam tafsirnya, kalau engkau pindah kiblat begini, tadinya ke Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Ka'bah, ini artinya Tuhanmu tidak istiqamah. Artinya Tuhanmu tidak istiqamah. Kata orang Yahudi kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang baru saja memeluk agama Islam. Kalau Tuhanmu istiqamah, tentu satu putusan. Ini kiblat Baitul Maqdis, pindah lagi ke Ka'bah. Jangan-jangan lusa pindah lagi ke lokasi yang lain. Kata orang Yahudi, Ghazul Fikri. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu sempat juga goyang. Aduh, gimana ini ya? Benar juga ini. Tapi hebatnya, mereka tak membiarkan goyang pemikiran mereka. Mereka selesaikan dengan otak mereka sendiri.
Tapi mereka datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya bagi kita, kalau kita tidak mengetahui masalah-masalah ulum syar'i, ilmu-ilmu syariat, maka jangan selesaikan oleh otak kita sendiri. Tapi datangi para ustaz, para ulama, bertanya kepada mereka, ini bagaimana, itu seperti apa. Begitu ya. Maka datangilah Rasulullah oleh para sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, kata orang Yahudi begini. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak benar itu. Allah menurunkan Al-Quran. Walillahil masyriqu wal maghrib. Bagi Allah timur, bagi Allah barat. Jadi kalaupun menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap kemana, kalau Allah yang perintahkan, di situ ada Allah. Allah yang memiliki barat dan Allah yang memiliki timur. Maka sahabat-sahabat tidak jadi mereka keluar dari Islam. Dapat mereka jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi berhenti? Belum. Orang-orang Yahudi lanjutkan perang pemikirannya. Mereka sampaikan pemikiran-pemikiran sesat kepada sahabat, kepada kaum muslimin, terutama yang baru saja memeluk agama Islam. Apa ungkapan mereka? Okeylah, kalau seandainya memang itu yang terjadi, bahwa kiblat kalian itu Allah yang atur, berarti selama ini ibadah yang kalian lakukan keliru, salah, tidak bernilai pahala, kata orang-orang Yahudi. Sahabat bertanya lagi, kenapa tidak berpahala? Karena kiblat kalian yang dulu itu salah. Kiblat yang benar itu ternyata Ka'bah. Dulu kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti ibadah kalian selama bertahun-tahun ini batal secara keagamaan, secara hukum, kata orang sekarang. Karena ternyata kiblat kalian yang benar itu adalah Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Waduh, sahabat mulai dirundung ragu lagi. Gimana ini ya? Benar juga ini. Ternyata jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh orang-orang ini. Kalau ibadah kita yang dulu batal. Tapi untungnya sahabat tidak berhenti di situ. Dibiarkan berkecamuk ini pemikiran dengan pemikiran-pemikirannya orang-orang Yahudi. Tidak mereka biarkan sendiri memutuskannya. Tapi mereka datangilah Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang Yahudi, okeylah. Kalau memang Tuhan kalian menetapkan Ka'bah sebagai kiblat dan meninggalkan Baitul Maqdis sebagai kiblat kalian, berarti ibadah kalian selama ini ke Baitul Maqdis batal, tidak ada gunanya. Karena ternyata kiblat ke Baitul Maqdis itu salah, yang benar adalah kiblat ke Ka'bah. Apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang Yahudi itu turun firman Allah sesudahnya. Innallaha la yudhi'a imanakum. Itu ayat sesudahnya itu. 100 berapa itu ya? Ayat sesudahnya. Dalam juz yang kedua. Innallaha la yudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Jadi kalaupun apa namanya, dalam kondisi yang berbeda, tapi di situ ada iman yang kita jaga, tetap Allah nilai pahala. Ya. Dulu Allah perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Dengan iman kita beribadah, dapat pahala. Ternyata pindah ke Ka'bah, dapat pahala. Jangan dikatakan bahwa usaha kita dahulu, walaupun dia salah, walaupun dia keliru, tapi Allah yang perintahkan, Rasulullah perintahkan, dianggap batal, dianggap tidak ada nilai. Tidak. Tetap dia bernilai si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para sahabat tidak bisa diukur, ya, kesalehan mereka sama dengan keburukan. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan masa sebelum Islam mereka ada yang bermaksiat, ada yang minum khamar, ada yang begini, ada begitu. Ya. Oh, berarti sahabat masuk neraka dulu, tidak bisa. Menghukumi begitu tidak bisa. Kenapa? Innallaha la yudhi'a imanakum. Ketika engkau masuk Islam sekarang dan engkau Islam dengan sungguh-sungguh, maka Allah tak sia-siakan imanmu sekarang itu. Yang terdahulu Allah hapuskan gara-gara imanmu yang sekarang. Begitu. Jadi kalau ditanya sejak kapan munculnya perang pemikiran ini, ya, antara Yahudi dan Nasrani secara khusus, karena Allah menyebutkan firman ini dalam surah Al-Baqarah 120, memang menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Ternyata permulaannya bukan sekarang, tapi sudah semenjak zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang dibujuk, dirayu pakai harta,
agar meninggalkan Rasulullah SAW, tapi alhamdulillah tidak satu pun di antara sahabat Rasulullah SAW yang akhirnya memilih meninggalkan agama Islam. Tidak ada. Nah, apa yang melatar belakangi kenapa perang pemikiran ini dilakoni oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa yang melatar belakangi? Satu yang pasti, kita tahu dalam sejarah, Yahudi dan Nasrani ini adalah keturunan dari Banu Israel. Keturunan dari Banu Israel ya, anak-anaknya, keturunannya dari Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai ke bawah, Nabi Musa alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Dan kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang mendambakan kehadiran dan sosok Nabi terakhir yang mereka baca dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab Zabur mereka, dalam kitab Injil mereka, itu berasal dari golongan mereka. Mereka mendambakan itu, bahwa Nabi terakhir golongan saya, golongan kami, Banu Israel, karena kami adalah umat yang mulia. Orang Yahudi kan sering berkata kalau mereka umat mulia. Ditanyai, kenapa kalian menyatakan bahwa kalian umat mulia? Buktinya, semua nabi-nabi berasal dari suku kami. Ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua adalah nabi dan rasul kami, Banu Israel. Sedangkan kalian, wahai orang Islam, hanya memiliki dua nabi. Satu Ismail, kedua Muhammad. Orang Yahudi membalikkan fakta. Kenapa membalikkan fakta? Banyaknya nabi dan rasul yang merupakan keturunan orang-orang Yahudi, hada laysa bimakna syaraf. Ini bukan berarti kemuliaan. Jadi banyak kan, mereka banyak punya nabi, punya rasul. Ini bukan berarti kemuliaan. Tapi ini bentuk penghinaan Allah terhadap Bani Israel. Diutus satu nabi, tak bertaubat-taubat. Terus nabi yang lain. Nabi yang kedua, ternyata mereka masih belum bertaubat. Dikirim nabi yang ketiga, ternyata mereka masih belum bertobat. Sampai bermacam-macam nabi. Bahkan ketika Rasulullah SAW khatamun nabiyyin pun datang, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan Rasul Allah, mereka pun menolak. Mereka pun menolak. Padahal mereka mengatakan mereka bangga keturunan dari nabi-nabi terus Allah. Apanya yang dibanggakan? Bangga itu kalau kita mengikuti nabi. Kalau cuma sekedar label nama, apanya dibanggakan? Banyaknya nabi bukan berarti syaraf bagi Bani Israel. Banyaknya nabi itu pertanda hinanya orang Bani Israel. Berbeda dengan kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bagian dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi masya Allah, mulia si Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Jadi karena ada perasaan tidak senang ini, kenapa nabi terakhir bukan dari golongan Bani Israel? Kami mendambakan nabi terakhir ini di golongan kami. Di situ muncullah kedengkian dan keirian hati dari orang-orang Yahudi terhadap dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi karena dengki. Nah, kayak Abu Jahal lah. Kenapa Abu Jahal menolak Islam? Karena dengki juga. Kenapa orang Yahudi menolak Islam? Karena kedengkian juga. Maka hati-hati dengan dengki ini. Hati-hati dengan dengki. Karena dengki sama dengan tamhu al-hasanat. Innal hasanat tamhul hasanat. Sungguhnya dengki itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Kama taqulun naru al-hatawa, sebagaimana api dengan mudahnya bisa melahap kayu bakar. Ghazul fikri ya, itu sama dengan perang opini. Ghazul fikri sama dengan perang opini, tapi dia berbeda dengan perang fisik. Nah, perang pemikiran sama dengan perang opini. Perang pemikiran, perang opini berbeda dengan perang fisik. Walaupun hasilnya sama. Apa kesamaan hasil dari perang opini dan perang fisik? Sama-sama mematikan musuh. Kalau perang fisik, musuhnya mati, benar-benar mati, gali tanah, masukkan dalam tanah. Kalau perang pemikiran, nyawanya masih hidup, hatinya yang mati. Kalau hati sudah mati di muka bumi, sama dengan mayat berjalan di muka bumi. Kamu aja pocong, mayat dah mati. Entah benar pocong itu atau tidak. Tapi begitu gambaran, apa gunanya hati mati? Kita hidup di dunia, hati kita mati. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Yang kita ingin itu hati kita hidup. Itu beda antara perang opini dengan
perang fisik, tapi sama-sama mematikan gitu, mematikan. Satu mati dengan jasad-jasadnya, yang satu hanya hatinya yang mati, perasaannya mati. Beda lainnya perang fisik dan perang opini adalah kalau perang fisik itu jelas, sasaran jelas, musuh jelas, pengaruhnya dalam lama-lama, pengaruhnya sesaat saja, sesaat pengaruhnya. Jadi tidak lama-lama pengaruhnya. Masya Allah, 350 tahun kita dijajah oleh orang-orang Belanda, 3,5 tahun kita dijajah oleh orang-orang Jepang, 3,5 tahun kabarnya hampir sama, ya, parasayannya gitu ya, dengan 350 tahun orang-orang Belanda, gitu. Tidak mengakibatkan orang-orang Islam, orang-orang Indonesia meninggalkan Islam. Mereka tetap bersama Islam. Itu kalau perang fisik, pengaruhnya sesaat saja. Tapi kalau perang opini, dilakukannya secara samar-samar, perlahan tapi pasti. Pengaruhnya berkelanjutan. Dia samar-samar, perlahan tapi pasti. Pengaruhnya lama, pengaruhnya berkelanjutan. Apa ya saya mau contohkan di sini ya? Misalkan kacamata. Kacamata dan tutup gelas, contohnya nih, tutup gelas. Nah. Kacamata bahasa Arabnya nazarah. Ya. Nazarah. Ini makfal kub. Ini penutup gelas. Walaupun ini tadah sesungguhnya, tapi saya pakai untuk penutup gelas. Ya. Perang opini itu tidak sama dengan perang senjata fisik ya. Kalau perang fisik jelas, pengaruhnya sesaat, musuhnya jelas, lawannya jelas, arahnya jelas, pengaruhnya sesaat. Tapi kalau perang opini, samar-samar. Dia perlahan-lahan, berangsur-angsur, tapi pasti. Dan pengaruhnya lama hilang. Caranya begini, ini adalah penutup gelas. Satu lagi, kacamata. Kacamata bahasa Arabnya nadhara. Ini makfal al-kub. Ini penutup air. Bagaimana caranya? Pembesar-pembesar Yahudi ini dikumpulkan di suatu area, di suatu daerah, di suatu ruangan, dibuat kesepakatan. Kalau ini dalam 10 tahun mendatang harus berubah namanya menjadi kacamata. Sedangkan kacamata yang dipakai oleh manusia 10 tahun lagi itu mesti berubah namanya menjadi tutup gelas. Tutup gelas. Awalnya mereka sepakat, siap. Sepakat mereka semuanya. Maka silakan kalian jalankan misi. Jurnalis menjalankan misinya. Dibuat berita, ya, bahwa telah ditemukan tutup gelas si fulan, kira-kira harganya 500.000. Yang ditampilkan tutup gelas itu kacamata. Kok bisa? Kan mereka sudah sepakat tadi akan merubah istilah ini menjadi kacamata dan ini dan kacamata menjadi tutup gelas. Ini dipanggil kacamata. Begitu gaya mereka. Samar-samar, perlahan, pasti. Guru juga begitu. Dengan keilmuannya guru mencoba mendidik, mengajarkan, menyampaikan dengan perlahan-lahan. Sampai akhirnya murid ketika belanja membeli kacamata, dia bertanya bukan kacamata. Aduh, disiko tutik galih Pak, Bu. Kenapa? Karena gurunya yang mengajarkan dengan sabar. Ini Qazul Fikri begini. Jadi Qazul Fikri itu tidak hanya sekarang dilakukan, langsung sekarang berubah. Tidak. Mereka buat rencananya berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Tapi hasilnya berpuluh-puluh tahun sesudahnya. Jangan-jangan yang kita rasakan tahun 2021 ini, di antara kerusakan bobroknya akhlak orang-orang muslim, terutama para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya, itu karena perang pemikiran yang ditebarkan oleh musuh Islam tahun 90-an, tahun 80-an. Nah, hasilnya kita yang merasakan sekarang. Ya. Kok seolah seperti biasa saja pergaulan antara pria dan wanita, gitu ya. Kok seperti biasa saja orang meninggalkan sholat,
Kok seperti biasa saja para wanita membuka aurat? Itu kan bukan sekarang, tapi bertahun-tahun didikannya itu. Sampai mereka menganggap ini hal yang biasa. Padahal yang biasa itu ada pelanggaran syariat. Pengaruhnya itu lama hilangnya, berkelanjutan. Ini beda antara perang fisik dengan perang opini. Ya. Adolf Hitler pernah berkata, kebenaran itu adalah kebohongan yang selalu diulang-ulang. Itu kebenaran. Dulu kalau korupsi orang ya berjamaah, ya, kalau korupsi berjamaah, maka kalau ada 2 orang yang menolak, 3 orang menolak, yang 3 atau 2 orang atau 1 orang itu dikatakan so alim. So alim, ya. So alim, so saleh, so ini, so itu. Kalau sekarang mungkin wallahu alam. Itu terbalik. Itu terbalik. Jangan mereka semua sudah menyilap semuanya dan dibuat-buat alasan seolah ini halal. Kalau dulu menertawakan orang, sekarang malah dikatakan wah ini perkara yang halal. Itu buah ghazul fikri, bahayanya sampai ke situ gitu. Ghazul fikri karena dia kebohongan, Tapi kalau sering diulang-ulang menjadi budaya. Mohon maaf ya, saya paling tidak suka melihat anak-anak muda berpacaran. Contohnya, dulu kan asing. Berpacaran, berpelukan di atas motor, di kampung-kampung asing. Ya. Disorak-sorakkan, diteriak-teriakkan oleh para pemuda-pemuda yang duduk di simpang-simpang. Tapi sekarang gimana? Jadi kebiasaan. Bahkan sebagian menganggap tren, keren, bagus, gaya, gaul. Yang tidak melakukannya dianggap kuper, dianggap kurang pergaulan loh. Begitu. Sekarang yang rasakan begitu. Itu buah seperti itu, hasil begitu bukan dari sekarang dididiknya, tapi berpuluh-puluh tahun sebelumnya dididik. Sehingga kalau melihat anak muda bermaksiat, orang anggap keren, mantap. Bahkan ada orang tua mengatakan, sudah punya pacar belum? Ada pertanyaan itu kepada anak loh. Sudah punya pacar belum? Dulu saja membilang kata-kata pacar dalam keluarga, malu kita membacanya. Mendengarkan kata-kata pacaran itu ya di keluarga malu. Sekarang orang tua yang malah bertanya, kamu udah SMA, pacar udah punya belum? Tantinya yang bertanya, kamu sudah kuliah, udah punya gebetan belum? Kalau dia tahu kalau itu haram. Ya. Makanya ghazul fikri itu tidak sama dengan perang fisik. Perang fisik ya Irak berapa tahun? Hampir 10 tahun ya. Dengan sekarang 2002, 8 tahun, 9 tahun. Habis sudah. Tapi apakah mereka meninggalkan Islamnya? Tidak. Tidak meninggalkan Islam. Tapi kotanya hancur. Bangunan-bangunannya rusak. Bangun lagi dari awal. Tapi tidak menumbangkan akidah mereka. Walaupun 1-2 tumbang, tapi mayoritas tidak tumbang. Beda dengan pemikiran. Perang pemikiran. Perang pemikiran ini bisa tumbang orang dibuatnya. Tahu tumbangnya? Tersungkur begini orang dibuatnya. Terjelapak orang langsung dibuatnya. Kalau sudah masuk ke dalam perang pemikiran. Ini bukan tidak ada. Kalau saya dulu mempelajari di Al-Azhar itu ada namanya Milal wa Nihal. Pelajaran Milal wa Nihal. Agama-agama dan Nihal. Golongan-golongan. Ini termasuk satu bahasan kami dulu di Al-Azhar. Ya. Bagaimana orang-orang Yahudi itu membuat konspirasi, rencana, bukan rencana abal-abal, rencananya matang. Mereka siap untuk tidak tidur demi menghancurkan Islam. Ya. Kita yang memiliki Islam malah enak-enakan tidur. Ya. Kalau mereka siap tidak tidur demi menghancurkan Islam. Kalau kita enakan tidur, berbeda dengan mereka. Nanti dibaca lagi lebih lengkap tentang keabsahannya. Dulu tahun 19 19-an ya. 1800 akhir, 1900 awal, sebelum tumbangnya khilafah Turki Utsmani, Abdul Hamid Ats-Tsani, Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Abdul Hamid Ats-Tsani itu ada fatwa beliau yang masyhur, maklumat beliau yang masyhur.
memerintahkan kepada orang-orang Muslim, terutama Palestina, jangan menjual satu jengkal tanahnya kepada orang Yahudi. Itu dalam wasiat Abdul Hamid Ats-Tsani. Satu jengkal saja jangan dijual kepada orang-orang Yahudi. Karena ada firman Allah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan rida orang Yahudi dan tidak rida orang Nasrani kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Bahkan kata ulama tafsir tadi apa? Kalau kita sudah ikuti pun kehendak mereka, mereka tetap tidak rela dengan kita. Mereka ingin ya kita dikuasai oleh mereka. Kita meninggalkan agama Islam. Itu yang mereka harapkan. Kalau kerjasama itu bagi mereka tidak penting. Gampang, mudah itu. Ya. Dan jangan katakan Yahudi tunduk, belum tentu dia tidak akan tunduk. Dia tidak akan tunduk. Jadi ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang biasa. Rencana-rencana ini matang. Tahun 1900-an awal itu didapati ya peninggalan-peninggalannya Zwimmer, kemudian Rudolf Herzl ya, pembesar-besar Yahudi yang lama itu, yang merencanakan negara Israel Raya, kemudian dengan sekte Yahudi ini, Zionisnya segala macam itu, ya. Itu kan membuat aturan-aturan gitu, anggaran dasar lah, rencana-rencana konspirasi besar yang dikenal dengan istilah protokolat Yahudi. Jumlahnya macam-macam, ada yang belasan, ada yang puluhan. Dalam protokolat itu ada catatan-catatan. Ada catatan-catatan. Di antara catatan yang disampaikan oleh Herzl, salah seorang pemimpin Yahudi adalah kalau orang-orang Yahudi itu diminta bukan untuk mengeluarkan orang Islam dari Islam. Jadi orang Yahudi itu diminta bukan untuk mengeluarkan orang Islam pindah ke agama lain. Kata Herzl, bukan untuk itu. Tapi khusus hanya untuk mendakwahi orang-orang Islam agar mereka meninggalkan agama mereka. Jadi bukan untuk yang lain, tapi bagaimana orang Islam ditanggalkannya agama Islam. Dia Islam, biarkanlah Islam di KTP, sekolahnya Islam, gayanya Islam, pakainya Islam. Tapi sesungguhnya Islam itu sudah hilang dari jati dirinya. Tidak ada Islam itu. Nama saja Islam itu, label saja Islam. Itu kata Herzl. Jadi bukan kalian, jangan engkau keluarkan orang Islam pindah ke Yahudi. Bukan itu tugas kalian. Ya Theodor ya. Jadi bukan itu. Tugas kalian adalah bagaimana orang-orang Islam ini meninggalkan agamanya. Itu dirancang oleh Herzl itu 100 tahun yang lalu ya. Zwimmer, Herzl itu sudah 100 tahun yang lalu. Hasilnya kapan dia capai? Hari ini. Jadi bukan tahun 1920, bukan tahun 1940, bukan tahun 1950, tapi hari ini. Jadi kalau seandainya dia hiduplah mereka berdua ini, mungkin mereka akan teriak mengatakan merdeka, kita menang. Dalam perang opini kita menang. Orang Islam tetap Islam. Jumlahnya tetap banyak. Tapi mereka seperti buih di lautan. Kausai as-sail. Seperti buih di lautan. Dari jauh nampak banyak. Tapi pas datang ke pantai, habis dia satu persatu. Kalau jumlah, oke, banyak. Tapi tatkala memperjuangkan agama Islam, satu persatu mereka hilang. Coba lihat kasus Palestina. Tidak kunjung usai. Sekitarnya itu Islam semuanya. Lebanon, Mesir, Sudan, Suriah, Irak, Iran, apalagi Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Seolah-olah tidak ada. Padahal dia ada. Nampak ada. Tapi kok seolah tidak ada. Itu buah dan hasil yang dicapai. Karena orang Yahudi sepakat tidak akan reda kami dengan mereka ini. Tidak akan reda. Ridhanya ya tatkala kita mengikuti mereka. Hatta tattabi' millatahum itu. Millah itu ada yang menerjemahkan bahwa semua orang-orang di luar Islam sesungguhnya mereka satu agama.
satu keyakinan. Ada juga yang mentafsirkan, mereka tak akan mengikuti kita sampai kita mengikuti mereka. Millah. Millah dengan dua terjemahan. Satu millah berarti agama. Kita pindah agama, pindah ke agama mereka, baru mereka senang. Atau millah bermakna al-adah wa taqalid. Atau millah dengan arti al-adah wa taqalid. Adat kebiasaan, adat budaya. Jadi kalau kita sudah mengikuti budaya mereka, gaya mereka, baru mereka akan senang dengan kita. Tapi kalau kita tidak mengikuti gaya mereka, mereka tetap tidak akan bangga dan tetap tidak akan senang dengan kita. Ini yang dilakoni oleh musuh-musuh Islam, ya, oleh musuh-musuh Islam. Mereka tak akan diam. Segala usaha akan dilakukan. Yang penting bagaimana orang-orang Islam ini meninggalkan agamanya. Bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Yang jelas sasaran dari perang pemikiran ini, satu, rusak akhlak. Rusak akhlak. Itu yang mereka harapkan. Kalau sudah rusak akhlak, sudahlah. Aman itu. Masa iya? Gara-gara tidak berjumpa dengan artis kesayangan, ya, atau karena ingin jumpa dengan artis kesayangan, anak-anak mudi Islam, ya, siap untuk tidak melaksanakan salat subuh. Rela mereka meninggalkan salatnya secara berjamaah. Itu apa namanya itu? Kalau bukan akhlak yang sudah rusak. Kalau bukan akhlak yang sudah rusak, sudah kacau. Yang kedua, menghancurkan fikrah. Rusak pemikiran. Hancur fikrah. Rusak pemikiran. Masa ya yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Orang takbir dijelek-jelekkan. Aduh, rusak pikiran. Yang terbaru ini, anak-anak penghafal Al-Quran menunggu vaksinasi, menutup telinganya karena tidak mau terganggu hafalannya dengan musik yang diputarkan oleh orang-orang di sana. Dikatakan macam-macam bahasa penghinaan. Kalau tidak bisa berkata baik dan memuji, minimal jangan menghina lah. Kan begitu. Dan Anda seorang muslim loh yang menghinain. Rusak pemikiran, rusak sudah. Masa ada juga seruan tuh yang menyatakan orang-orang Islam ini tidak perlulah untuk pergi haji. Bagus uangnya dibelikan kambing, kemudian diternakkan kambing itu, kemudian dibagikan kepada fakir miskin, usaha ternak kambingnya. Ya beda lah ternak kambing dengan berhaji. Kalau haji perintah Allah nyata, rukun Islam. Yang kelima, kalau ternak ya ternak, gitu. Masa dibuat-buat perbandingan-perbandingan, rusak, hancur fikrah, pemikirannya rusak sudah. Pemikiran rusak. Tatkala orang menutup aurat dengan baik, dibilang keluarga terorisme. Tatkala orang membuka auratnya, dibilang ini keluarga kita ini. Ya saudara kita ini. Tapi kalau untuk aurat rapi auratnya dibilang anggota ini keluarga terorisme. Ini anak cucunya kadrun nih, kadal gurun. Tapi kalau dibuka, wah ini bagus, ini bagian dari kita. Mana ada di Indonesia seperti itu? Ya, Indonesia ini menjunjung tinggi nilai-nilai timur itu dari dulu sampai sekarang. Kemudian melarutkan kepribadian, bisa hilang kepribadian gara-gara ghazul fikri. Gara-gara pulang pemikiran. Saya masih ingat dulu waktu masih mengikuti lomba MTQ ya. Ada lomba MTQ dulu tingkat nasional ya, tahun 97, 98. Nah, lokasi MTQ-nya di Provinsi Bali, di Bali. Dan biasanya kalau sudah MTQ itu ada jatah wisata, kan? Jatah wisata. Nah, kami yang baru ngaji ini, saya waktu itu kecil, baru kelas 3 Tsanawiyah itu, kelas 3 SMP, 3 Tsanawiyah. Diajak juga ikut ke pantai Kuta, pantai Sanur dan lain gitu ya. Nah, tahulah kalau di pantai cara berpakaian orang bagaimana. Ya, termasuk saya, kemudian buya-buya itu. Waktu turun itu apa kata kawan-kawan yang lain nih, guru-guru kami yang lain nih?
Awak pantai kau, buka peci. Semua buka peci. Peci masukkan ke dalam saku, masukkan dalam baju. Tapi yang berjalan di pantai jalan juga terus. Rusak perbedaan itu. Harusnya kan bukan peci yang dibuka, kita menjauh dari lokasi itu. Ya, kita menjauh dari lokasi itu, tahu tempat orang berjemur, ya, yang dilihat entah apa-apa gitu. Tapi kira-kira begitulah, pecinya dibuka biar tidak ketahuan kalau kita kafilah infeki gitu ya. Jalan di pantai. Na'udzubillah, na'udzubillah, gitu ya. Dan lain-lain lah, hal yang lain yang masih banyak lagi. Larut ke pribadi. Ya, diingatkan malah melawan gitu ya. Rusak. Ya. Masa iya ditegur oleh orang tua? Ada kasus sahabat Ustadz ya, menegur anak muda di lampu merah, melakukan hal yang Allah haramkan lah di lampu merah gitu ya, yang terlarang. Lalu ditegur. Apa bahasa anak-anak muda ini? Memangnya apa ambo? Apa bagi ambo makan? Aduh, rusak kepribadian. Rusak kepribadian. Ya, lihat itu anak berita kemarin membunuh orang tuanya gara-gara tak dibelikan motor. Gara-gara motor orang tua yang mengandung kita, yang melahirkan kita, subhanallah gitu ya. Yang membesarkan kita, menyusui, gara-gara motor saja larut kepribadian orang tua di habis. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian menumbangkan akidah. Ini yang lebih parah lagi. Akidah tumbang. Rusak akidah. Kita tanpa disadari ya ternyata jumlah masyarakat muslim bertambah di Indonesia. Tapi pertumbuhan Islamnya tidak cepat, tidak signifikan. Maksudnya dibandingkan dengan Nasrani, kalau dulu saya masih ingat 90% Islam gitu ya. Kemudian kok sini semakin kurang-kurang aja nih, 89, 85, ada yang mengatakan 80%, kok semakin kurang, harusnya kan tambah dari 90 naik itu 95, 92, 93, 96 sampai 100. Jadi kok malah lama-lama kurang. Allahu a'lam, tidak tahu kan. Kan ada juga seorang wanita saya baca itu di majalah, di buletin Mu'allaf ya. Mu'allaf Center itu cerita orang kita perempuan kuliah ke Jawa, kemudian bertemu dengan calonnya yang ternyata bukan seorang muslim, Kristen agamanya. Karena melihat laki-laki itu ganteng lah, gagah dan beruang gitu. Nah, berpitih gitu ya, berduit. Akhirnya dia siap meninggalkan agamanya. Padahal orang tuanya sudah mengatakan jangan, gitu ya. Tapi karena sudah terkelabui oleh laki-laki ini, akhirnya dia ikuti. Dan terjadi apa sesudahnya? Yang terjadi adalah ternyata takdir Allah berkehendak untuk wanita ini, dia ditimpa penyakit. Sampai orang tuanya dari sini datang ke sana untuk mendampingi dia di rumah sakit. Ketika itu orang tuanya membujuk-bujuk anak gadisnya supaya kembali masuk Islam. Yang terjadi apa masalahnya? Sesudah dia meninggal dunia, mati perempuan ini, ya, terjadi permasalahan antara keluarga wanita dengan keluarga suami. Keluarga suami menghendaki ya, wanita ini dikuburkan secara Kristen. Orang tua mengatakan anak saya dikuburkan secara Islam. Apa yang terjadi? Jadi pertengkaran. Kata orang tua, anak saya sebelum meninggal dunianya telah bersyahadat kembali dan memeluk agama Islam. Saya yang menjadi saksinya, kata orang tua. Kalau kata si suami, tidak bisa. Ini dia. Kartu keluarga. Kartu nikah. Buku nikah, ini dia. Kalau agama si saya adalah Kristen. Yang dipegang akhirnya mana? Ya. Yang dipegang akhirnya buku nikah. Ada buktinya. Kalau ngomong-ngomong tadi tidak ada buktinya. Akhirnya dikuburkanlah wanita ini. Padahal dia telah kembali Islam. Di kuburan miliknya orang-orang Kristen. Bermula dari apa? Bermula dari wanita ini terjebak dengan perang pemikiran. Melihat ketampanan. Melihat harta. Akhirnya tumbang akidahnya. Menikah dengan laki-laki yang seharusnya tidak dinikahinya. Wallahu a'lam shawab. Ini dia. Nanti karena slide-nya masih ada
5 atau 6 lagi nih ya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Siapa tadi protokolnya? Saya kembalikan lagi kepada protokol. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik. Baik, syukron jazakallah khairan atas penyampaian materinya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada bapak-bapak atau ibu-ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya atau juga bisa melalui fitur chat, ditulis pertanyaannya di fitur chat yang ada di Zoom. Baik, pada Pak Alvin Rahmanur dipersilakan. Saya masih mahasiswa, bro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan sebelumnya Ustaz, Ane izin pakai masker karena sedang di rumah sakit gitu. Ada pertanyaan yang hari ini yang lagi trending topik adalah tentang child free, Ustaz. Tentang child free, di mana pasangan suami istri yang sudah menikah itu memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Dan dengan argumentasi, kenapa dia tidak ingin mempunyai anak? Karena bisa saja dia mengadopsi anak, atau bisa saja untuk mengurangi populasi dunia. Jadi tujuan mereka tidak mempunyai anak adalah untuk mengurangi populasi perkembangan dunia. Jadi boleh emisi oksigen itu semakin banyak, Ustaz, gitu. Nah, itu statement yang mereka bawakan. Itu pertanyaan anak adalah bagaimana pandangan Islam terhadap child free itu sendiri? Apakah itu haram ketika itu benar-benar menjadi pendapat kita pribadi, tapi tidak kita ajak orang lain untuk child free, Ustaz? Jadi bagaimana ketika kita sudah menikah, yang bujang-bujang ini misalnya Ustaz ketika menikah, kemudian memutuskan untuk child free, apakah itu salah, Ustaz? Gitu. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Oke. Terima kasih ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, itu menyebutkan dalam hadis beliau, sesudah Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah kondisi surga, kata Rasulullah SAW, ini mukaffirun bikum yaumal qiyamah. Kira-kira terjemahannya adalah, aku ini adalah orang yang bangga sekali dengan kalian kelak di hari kiamat. Itu dilafadzkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tentunya bukan hanya untuk sahabat, tapi sampai keturunan-keturunannya, sampai umat-umat pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, aku bangga sekali dengan kalian di hari kiamat. Dikaji oleh para ahli hadis, bangga kenapa? Bangga karena di hari kiamat jumlah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak ketimbang umat-umat lainnya. Umat Nabi Musa terbatas, umat Nabi Daud terbatas, umat Nabi Isa terbatas. Tapi umat Rasulullah karena khatamun nabiyin, penutup sekalian nabi, itu banyak sekali. Dan Rasulullah bangga dengan umat muslim yang banyak itu. Maka pada hadis ini ada dalil keharusan bagi orang-orang muslim untuk memiliki keturunan. Memiliki keturunan. Maka sampai ada hukumnya haram bagi seorang laki-laki, bagi seorang wanita, ya, tidak memilih nikah sebagai jalan kehidupannya. Apalagi tatkala dia sanggup fisik, sanggup harta. Kalau dia tidak meninggalkan, kalau dia tidak mengerjakannya, tidak menikah, maka jatuh hukumnya kepada hukum haram. Kecuali dia tidak kuasa. Itu beda. Tidak akan jatuh hukum haram kalau dia tidak menikah. Tidak ada kesanggupan. Akan jatuh hukum haram kalau dia menikah. Sekarang ada orang yang apa istilahnya, child free tadi, apa istilahnya? Ada orang yang dia menolak untuk memiliki keturunan karena ingin mengurangi populasi. Rasanya ini bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak tepat sekali. Orang-orang Eropa itu yang mereka harapkan sekarang,
mereka punya grafik pertumbuhan umat Islam di Eropa. Saya pernah baca itu ya. Di mana satu keluarga muslim punya 7, 8, 9, 10 orang anak, sedangkan orang Nasrani hanya punya 2 anak. Punya 2, cukup 2 anak saja. Ya. Ketika orang muslim punya 10 ini menikah lagi, kalau masing-masingnya punya juga anak 10, berarti berapa? 10, 100. Ya. Sedangkan orang yang Nasrani punya anak 2 nikah, nanti kaliannya jadi berapa? 2 lagi, berarti baru 4. Ini udah 100, ini baru 40. Bedanya antara 60 orang. Itu kalau berlangsung lama, populasi muslim menguasai daratan Eropa. Makanya orang-orang Eropa punya prinsip begitu. Mereka tak ingin punya anak seperti orang-orang muslim. Orang muslim punya anak banyak, harapannya agar mereka termasuk orang-orang kelak dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya sahabat, saya lupa, Abdullah bin Talha. Kalau tidak salah Abdullah bin Talha. Abdullah bin Talha itu punya anak sampai 36 orang. Dan dia salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Yang lain-lain banyak-banyak anaknya. Banyak-banyak. Ada yang belasan, ada yang 15, ada yang 18, ada yang macam-macam. Abu Bakar Siddiq pun juga banyak anak. Jadi begitu ya Pak ya. Semangat untuk tidak memiliki anak bagi pasangan suami istri itu semangat yang keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikhtiar, ikhtiar terus punya keturunan. Dan masya Allah, keturunan itu bisa menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Qurratu a'yun, itu kan doa kita ya. Qurratu aini, menjadi bola mata, menyejuk jiwa kita. Anak-anak itu nanti insya Allah kalau kita lemah amal ibadah kita di dunia, lemah salat kita, lemah puasa kita, karena kita punya anak, bisa jadi anak-anak kita yang akan menarik kita nanti ke surganya Allah. Ditarik, kita masuk surga. Sini ya, sini bunda. Tapi kalau tidak ada, siapa yang akan menarik? Bahkan para penghafal Al-Quran bisa nanti memberikan mahkota-mahkota. Mahkota ini bukan mahkota seperti yang di dunia, tapi kedudukan. Kedudukan, satu kursi disediakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin, dan saya merasa bahwa pemahaman untuk tidak memiliki anak ini buah dari hasil perang pemikiran juga yang dilakoni oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, karena kekhawatiran dan ketakutan mereka jumlah kaum muslim ini semakin bertambah, semakin banyak. Ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi umat Islam memang jauh lebih banyak ketimbang umat-umat lainnya. Jazakallahu khair. Itu mungkin Pak Alvin. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Baik Ustadz, itu ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Dari Khairiyati. Ya, satu ya. Assalamualaikum Vaksin, Ustadz. Izin bertanya Ustadz mengenai masalah vaksin. Apakah menurut Ustadz vaksin itu haram Ustadz? Soalnya saya pernah dengar kalau cairan vaksin itu ada mengandung minyak babi Ustadz. Terus kalau kita sudah terlanjur melakukan vaksin dan jika ternyata vaksin itu benar mengandung minyak babi, itu gimana ya Ustadz? Ya, terima kasih. Kalau untuk Indonesia, vaksin yang baru dinyatakan haram itu kan AstraZeneca, saya lupa ya, itu ya satu ya. Yang lain seperti Sinovac halal ya, tidak haram. Sedangkan yang lain bagaimana? Kalau yang istilahnya AstraZeneca ya, Zikri Riko? Lupa juga Nal. AstraZeneca, Pak. Ya. Apa namanya? AstraZeneca Ustadz yang haram. AstraZeneca ya, betul, AstraZeneca. Kalau itu kan fatwanya sudah keluar menyatakan haram karena mengandung unsur babi. Oke. Mudah-mudahan bukan itu. Kalau vaksin itu bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Kita diperintahkan oleh Allah hidup dengan ikhtiar. Karena kita bermadzhabkan al-ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya begitu. Di samping kita yakin akan qada dan takdirnya Allah,
kita yakin juga bahwa Allah memberikan kepada kita jawarih, badan ini, otak, hati, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya ini untuk dipakaikan berusaha biar mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Jangan dibiarkan diam begini saja berpangku tangan. Seperti pemahamannya Jabariyah, Qadariyah. Tidak usahlah bekerja, duduk-duduk sajalah, nanti juga masuk surga kok. Surga itu karena rahmat Allah kok. Tidak begitu. Kita ada ikhtiar yang diperintahkan Allah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka min. Jadi kalau engkau mau akhirat, usahakan, dan usahanya mesti ibtigha, berlebih gitu. Kalau engkau mau makan di dunia, tidak bisa dengan tidur-tiduran. Bekerja, wala tansa nasibaka min dunia. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Engkau mau beli mobil, engkau mau beli rumah, engkau mau kerja dengan penghasilan banyak jutaan, itu tidak bisa dengan tidur-tidur, menghayal, tidak bisa. Tapi dengan cara bekerja, berusaha. Itu perintah Allah. Namanya ikhtiar. Maka vaksin ini menurut ahli, ya, saya bukan ahlinya, saya jurusan syariah, ya. Ya, ahlinya tentu orang-orang kesehatan melihat bahwa ini salah satu cara yang paling baik di antara cara-cara yang lain yang baik-baik untuk menutup celah kaum muslimin, manusia secara umum kena terjangkit wabah COVID-19. Kita kalau sudah kena COVID, banyak kendalanya. Salat terganggu, tilawah terganggu, ibadah terganggu, aktivitas terganggu, ya, banyak terganggu. Kita aja hampir 4 kali pertemuan tidak mengaji gara-gara COVID. Tapi kalau kita tidak COVID, sehat walafiat, bisa kita mengaji, bisa kita ke masjid, bisa kita belajar, bisa kita mengajar, bisa kita menemui orang tua, dan lain sebagainya. Banyak. Ikhtiar itu mesti diambil. Nah, sekarang kan Ustadz, bagaimana kalau seandainya pertanyaan misalkan ya, ada vaksin-vaksin yang tidak ditetapkan oleh ulama kehalalan atau keharamannya. Wah, kalau begini, kalau ada vaksin, misalkan Moderna itu sampai sekarang belum ada fatwa ulama yang menyatakan keharamannya. Maka balik ke kaidah usul. Apa kaidah usulnya? Al-aslu fil asya'i ibahatun. Asal segala sesuatu ini, semuanya ini ibahah, boleh. Boleh dikonsumsi, apa saja boleh dikonsumsi. Termasuk vaksin. Vaksin itu asalnya boleh, ibahah. Kemudian kapan tidak bolehnya? Sampai nanti ada fatwa yang mengharamkan. Kalau ada fatwa yang mengharamkan, baru tidak boleh. Selama tidak ada fatwa mengharamkan, maka hukumnya hukum asal, hukum boleh. Kan tidak mungkin. Sekarang wabah dari mana-mana, kita tunggulah fatwa lah, tunggu fatwa. Padahal kita orang aktif, orang yang sering berjumpa dengan orang lain. Kalau kita kerjanya di tepi hutan, tidak masalah. Di Parak, tidak masalah. Ya, tengah ladang, tidak ada kita ke pasar, tidak masalah. Tapi kalau kita orang yang aktif berjumpa dengan orang, bersosialisasi dengan masyarakat, maka tak ada pilihan kecuali dengan berikhtiar vaksin. Nah, tidak mungkin kita nunggu. Atas bagaimana? Ya sudah vaksin. Ustaz, ternyata 3 bulan berikutnya keluar fatwa Ustaz. Moderna itu ternyata mengandung unsur babi. Maka kita balik. Kita tidak terhukum orang-orang yang berdosa, tidak terhukum orang yang berdosa. Sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka meluk Islam, apakah zaman jahiliyah mereka dahulu itu membuat mereka terbebani setelah Islamnya? Tidak. Zaman-zaman mereka dahulu dihapuskan oleh Allah, diampuni Allah, dimaafkan oleh Allah. Ya. Dimaafkan oleh Allah. Dengan apa dihapuskan oleh Allah? Dengan Islamnya sekarang. Itu para sahabat begitu. Jadi para sahabat ketika zaman jahiliyah itu tidak dicatat oleh Allah. Disebabkan karena mereka telah memeluk agama Islam. Jadi kalau kita kena vaksin, ternyata hasilnya keluar beberapa bulan berikutnya, maka kita tidak dihukumi bahwa kita telah memasukkan zat haram. Tidak. Jadi kita tidak dihukumi begitu. Itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Insyaallah. Ini yang ketiga. Oh, teman yang sudah terlanjur kena virus K-pop. Virus K-pop Korea. Oh, ini ada virus corona, ada virus K-pop. Virus K-pop Korea ini yang lagu-lagu, nyanyi-nyanyi mungkin itu kali ya, yang ya gaya-gayaan Korea lah. Semua cara bicara pun ikut gaya-gaya Korea. Bagaimana cara menyampaikan ini, Ustaz?
Karena pertemanan saya sudah mulai risih dengannya. Ini orang saleh yang bertanya mungkin ya, atau salehah. Masya Allah. Kalau teman kita begitu, apalagi teman akrab, jangan diputuskan pertemanan. Berteman terus sama dia. Yang baiknya diambil, yang buruknya tinggalkan. Jangan pula anta ikut pula dengan gaya K-popnya dia. Dibuat batasan-batasan. Kalau hati kita mulai kurang, ya kurang sesaat, mudah-mudahan tidak kurang selama-lamanya. Karena itu madu'u kita kan ini bertanya, saya yakin di forum studi Islam insya Allah ya. Kita ini memahami bahwa dia itu madu'u saya. Dia itu adalah orang yang wajib saya seru, saya pendakwahnya. Ya. Itu baru K-pop ya. Insya Allah salatnya kan tidak ditinggalkan mudah-mudahan. Ya puasanya tetap lanjut gitu. Gaya K-popnya sajalah. Sekarang itu ada yang apa itu yang joget-joget menantu tuh prakor apa namanya itu. Kalau di pesta-pesta di Minangkabau saya sudah mulai begitu juga itu yang menggilo-menggilo itu ya. Ada teman kita ikut, ya jangan diputuskan. Kamu gara-gara ini saya putuskan pertemanan kamu. Tidak. Kalau kita putuskan, putus juga kesempatan kita untuk berdakwah kepadanya. Karena dia menganggap nyunda muah kawan jambol itu. Diajak makan tidak mau, diajak makan ke kafe, diajak makan ke restoran dia tidak mau. Ada usaha berteman. Akhirnya tidak bisa kita berdakwah. Terus bagaimana? Terus mepet. Jadi kawal terus dia. Ya, sambil kita nasihati terus, ajak terus. Kalau ada rezeki, ajak makan. Kalau rezeki, kasih hadiah. Sembari memberikan kepada dia hidangan-hidangan, santapan-santapan rohani. Kasih dia nasihat gitu ya. Diajak dia jalan-jalan ke lokasi-lokasi yang membuat dia insya Allah terhenyuk ya dengan melihat situasi itu, misalkan kemana gitu ya, orang sakit, teman kita sakit segala macam, diajak sembari kita mendoakan. Itu kalau Ustadz begitu prinsipnya. Kalau saya punya grup alumni itu kan, grup alumni, di grup alumni itu kalau terbelakang kawan-kawan kan sudah macam-macam, walaupun dulu sama-sama satu kelas kita kenal dengannya, tapi kalau kita sudah terpisah, bertemu lagi, kalau kita sudah masing-masing sudah punya keluarga gitu, kan macam-macam sudah perangainya. Saya tidak keluar dari grup, saya tidak keluar. Saya tidak akan mengatakan kamu ini pelaku maksiat, dosa kamu, tidak. Walaupun entah apa-apa kerjanya, tidak. Tapi saya anggap ini sahabat saya. Suatu saat insya Allah saya akan bersama dia, saya akan mengajak dia ke jalan baik ini. Ya, terus saja. Kalau dia melucu ya kita tanggapi lucunya itu. Kalau dia bertanya ya saya tanggapi pertanyaannya apa saya tanggapi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Insya Allah. Apalagi di teman kita. Begitu ya. Insya Allah untuk yang bertanya yang ketiga. Jazakallah khair. Oke, dikembalikan ke moderator. Baik. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan mahasiswa sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, izin bertanya Ustaz. Moderator. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tafsir surat Al-Baqarah 120 tadi Ustaz. Dalam surat tadi kan kita bisa baca dari tafsirannya itu bahwa tidak akan senang gitu ya, tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti agamanya gitu. Nah, pertama, apakah posisi Yahudi dan Nasrani ini di dalam surat ini atau ayat ini oleh Allah disamakan posisinya gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah Yahudi atau Nasrani pada masa Rasulullah itu atau sampai kapanpun. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam perkembangan dakwah Islam, sudah banyak sekali orang-orang Nasrani yang berpindah ke agama Islam gitu, karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat antara Yahudi dan Nasrani, tentu posisi agamanya itu tentu berbeda. Kalau Nasrani itu juga bagian dari ahli kitab yang juga menjadi agama yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Nah, apakah posisi
kita dalam memandang Nasrani dan Yahudi itu sama, dan apakah sampai kapanpun ke depan kita akan memposisikan diri kita seperti apa yang ditafsirkan dalam ayat tadi. Saya kira begitu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Yang pertama, apakah sama antara Yahudi dan Nasrani dalam ayat? Kalau kita melihat hatta tattabi'a millatahum kalimatnya, hingga bahkan engkau mengikuti agama mereka gitu ya. Berarti Yahudi Nasrani di sisi Allah dia sama. Artinya sama-sama kufur. Kedudukannya sama. Tapi ada pembeda tadi kita sampaikan di awal sedikit. Cara Allah membahasakan Yahudi dalam ayat ini dengan Nasrani. Dipisah. Kalau Yahudi itu dipakaikan amil nasab ya, lan. Kalau Nasrani dipakaikan huruf nahi namanya, la. Kedua-duanya berarti tidak. Lan tidak, la tidak juga. Lan tidak, la tidak juga. Cuman beda itu. Kalau lannya pada Yahudi, ini ghalabiyah secara umum, memang tidak. Gitu. Saya kira begitu. Tapi kalau la-nya pada Nasrani, masih ada celah. Wallahu a'lam, nanti kita kaji lebih dalam. Saya melihat memang ada kelonggaran tatkala orang Muslim bermuamalah dengan orang-orang Nasrani dibanding orang Muslim bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi beberapa kali dari 1940-an seingat kami, tatkala awal intifadah itu ya, awal intifadah sampai tahun 2020 terakhir kemarin, 2021 kemarin, gitu ya. Itu berapa kali perjanjian semuanya dibatalkan oleh orang lain. Makanya Allah sebutkan lan untuk Yahudi, la untuk Nasrani. Tapi ini bukan menghukumi secara khusus, secara umum. Walaupun Yahudi itu ada yang masuk Islam, walaupun Nasrani itu ada juga yang masuk agama Islam. Apakah ini Yahudi dan Nasrani yang hanya pada masa Rasulullah? Yang dimaksudkan Yahudi Nasrani di sini adalah agama Samawi Yahudi Nasrani. Agama Samawi yang dia percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Rasulullah. Nah, kalau sekarang saya kurang paham juga, apakah agama Yahudi yang ada di Israel itu percaya kepada Allah yang sama dengan kita? Rasanya tidak, sudah. Karena dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, ya, orang-orang Yahudi itu punya Tuhan anak juga, Uzair ibnullah. Kalau dalam akidah kita belajar tuh, sebagaimana orang Nasrani meyakini Al-Masih ibnullah. Al-Masih ibnullah. Kalau dulu tidak seperti itu. Sekarang sudah sebutkan Al-Masih ibnullah. Masih itu adalah anak Allah. Nah, jadi Tuhan bagi dia. Sebagaimana Uzair anak Allah. Nah, sehingga mereka kalau dulu itu pembedanya mereka tak percaya dengan Nabi dan Rasul Allah. Mereka hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tidak begitu sikap Yahudi Nasrani. Sikap Yahudi Nasrani adalah kalau orang Yahudi tatkala mendapati ada agama Nasrani, harusnya mereka ikut agama Nasrani, ikut Nabi Isa. Ini tidak, orang Yahudi malah berniat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga antara orang Nasrani dan orang Islam. Tatkala orang Nasrani mengetahui ada Nabi terakhir bernama Muhammad SAW, harusnya orang Nasrani mengikuti dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Injil begitu sesungguhnya. Ajaran Taurat begitu sesungguhnya. Disebutkan oleh Allah itu. Dalam Al-Quran juz yang keberapa? 28, 29 ya. Ya. Yang menyatakan bahwa dalam Injil ada pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, khatamun nabiyyin, penutup sekalian nabi. Jadi wallahu a'lam, rasanya Yahudi yang ada sekarang, terutama yang memerangi kaum muslimin, bukanlah Yahudi sebagaimana Yahudi dahulu. Nah, kalau di Nasrani perdebatannya nyata ya, karena ada perdebatan Islam Kristen itu, bisa kita baca sanggahan-sanggahan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik atau sanggahan-sanggahan disampaikan oleh almarhum Kiai Moko Ginta segala macam itu ya, itu nyata kalau kitab suci yang ada pada mereka sekarang sudah bukan kitab suci asli lagi, tapi sudah dibuat oleh tangan mereka sendiri. Tapi tetap saja ayat yang Allah sampaikan ini sebagai peringatan bagi kita, ya, sembari kita mengkaji apakah mereka Yahudi dahulu atau tidak. Ini ayat peringatan bahwa tetap
agama seperti Yahudi dan Nasrani yang diyakini agama samawi, itu agama samawi itu, apalagi bukan agama samawi gitu. Yang diyakini agama samawi, dia tetap tak akan rela dengan kita. Bahkan hingga kita mengikutinya. Jadi kalau kita ikuti pun dia, gitu ya, kita ikut dengannya, kita pindah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis lagi, tetap mereka tak akan rela dengan kita. Tetap mereka tidak akan ridha dengan kita. Sampai kapan itu? Sampai betul-betul kita meninggalkan Islam, agama Allah Ta'ala. Itu mungkin kira-kira jawabannya Bapak Pak Dokter. Kemudian bisa Ustaz. Ya. sama Pak Dokter. Oke, baik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya dan rekan mahasiswa yang masih ingin bertanya dipersilahkan. Oke, jika tidak berarti kita masuk ke acara selanjutnya yaitu closing statement dari Ustadz Ilham Tasmi. Kepada Ustadz Ilham Tasmi, silakan memberikan closing statement. Oke, terima kasih Riko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini menjadi peringatan buat kita ya dengan ayat Allah ini. Insya Allah kita lanjut pertemuan pekan mendatang bahas ini. Catatan kita hendaklah menjaga pikiran ini. Karena pikiran itu berpengaruh kepada perbuatan. Ya. Mari kita jaga perbuatan kita, karena perbuatan itu akan membentuk kebiasaan. Mari kita jaga kebiasaan kita, karena ia akan mempengaruhi sifat. Maka bangunlah sifat kita, karena ia akan membentuk karakter. Dan bentuklah karakter secara baik, karena karakter itu akan menentukan nasib. Semuanya ada pada kita pilihannya. Semoga Allah memberikan pilihan terbaik, insya Allah, dengan apa yang kita pilih itu. Dan semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang Allah tak ridhai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan kesempatannya. Terima kasih pada moderator Riko, kawan-kawan semua di FSI, dan seluruh hadirin hadirat. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan kajian kita pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Insyaallah. Izin ya semua ya. Operator, izin. Ya, siap Ustaz. Semua Fikri. Assalamualaikum. Baik, dengan berakhirnya acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Saya pamit undur diri. Willahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua.